dari kelompok 3 akan melakukan survei pada hari ini, tepatnya di Percasi itu Setua. Jadi bye bye guys. Kita lagi di mana nih? Kita hari ini di Musiro Jamur. Dan tepatnya di sini adalah pusat produksi Musiro Jamur. Dan tentunya ini ada di mana, guys? Di Lamongan. Yuk ikuti keseruan kita. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye Bye bye. bye, bye bye. Sebelumnya selamat siang Pak. Perkenalkan kami ini merupakan mahasiswa dari Universitas Sumatera Utara dari Fakultas Ekonomi Bisnis, mata kuliah Manajemen Agribisnis yang dimentori oleh UAC. Di sini Pak, kami mau melaksanakan tugas kami yaitu mendidik terkait usaha UMKM yang berbasis agribisnis di Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan. Jadi di sini Pak, kami sebagai mahasiswa mohon bimbingannya Pak terkait bagaimana terkait budidaya dari jamur tiram ini sendiri Pak. Ini sudah Pak, terima kasih. Baik, terima kasih kepada adik semua. Perkenalkan nama saya Faisal Abdaul Nasution. Saya pemilik dari Musiro Jamur, Sentral Jamur Medan. Awal mulanya kita jual jamur ini ke tetangga-tetangga. Di Mandala itu rata-rata tetangga-tetangga itu penasaran jamur ini apa sih ya? Boleh dimakan, dibeli, kita jual, kita posting di media sosial. Dikala di 2019 itu orang lagi banyak-banyak main handphone, kita di situ banyak-banyak promosi. Produksi kita hari itu paling 10 kilo per hari, sedangkan permintaan sampai dengan 150 sampai 300 kilo. Jadi kita kebingungan untuk mencari hasil panen jamurnya. Nah, jadi untuk sementara waktu itu yang budidaya lain kita terima hasil panennya, kita jual, kita sebagai agen pada hari itu. Nah, jadi sebagai agen kalau mereka ada jamur ya dijual, kalau nggak ada ya nggak ada yang mau dijual kan gitu. Sedangkan permintaan pasar setiap hari seperti itu. Jadi kita terbayang bahwasanya kalau kita buat bibit sendiri pasti jamurnya itu stabil kan gitu. Nah, kita cobalah buat jamurnya itu di Mandala. Dulu masih skala rumahan 5 kali 18 meter. Itulah dibuat. Di situ tempat pembeklokannya, pengadukannya, pembibitannya. Nah, di situ tempat steamernya, semua. Jadi nggak cukup juga. Nggak cukup. Jadi sementara waktu kita cari di mana lokasi yang paling strategis, kita budidaya di sini. Alhamdulillah sampai sekarang hasil panen kita itu kita buka kemitraan. Dulu kita mau budidaya di sini skala 60.000 backlock nih. Nah, jadi seiring berjalannya waktu kita promosikan, mitra-mitra kita itu ada sekitar 200 se-Sumatera Utara, 200 orang se-Sumatera Utara. Jadi ketertarikan mereka itu untuk berbudidaya jamur ini, nah, mereka itu cukup merawat. Hasil panennya kita terima, bibitnya kita garansi, full kita mentoring sampai mereka itu pandai. Kalau bibitnya terkontaminasi kita garansi. Terjual pun hasil panennya, pasti harganya naik turun. Kalau kita harganya stabil. Sekarang orang mereka itu fokus di bisnis jamur. Jadi perawatan jamur ini tidak sulit, cukup disiram, jaga kelembapan, jaga kebersihan. Petik pagi, siram, habis itu siang siram lagi, sore siram lagi. Tapi yang paling fatal itu di bahan dasar pembuatannya, serbuk kayu. Nah, serbuk kayunya ini kalau udah musim hujan, serbuk kayu sudah tidak ada. Jadi cuaca juga menjadi kendala ya? Iya, cuaca itu masalah serbuk ya, serbuk. Jadi solusinya apa? Solusinya ya kita stok barangnya banyak nih kan. Iya. Kalau udah kita stok seperti ini, nanti kalau udah musim kemarau kembali lagi, kita stok lagi. Itu salah satu kendalanya. Panen. Panen. Caca pegang dulu. Hehehe. Ini kasih sama mak apa? Ini terangan dulu ya.
pas. Kan tuh bukan Pak di Iya, dalam. tumbuh kali lah. Nah, itu. Jamur Ada lagi mau apa? Ada yang mau lagi panen. Yang lain panen aja yang ini kan. Panen. Berarti ini Pak setiap hari panen. Tiap hari panen. Untuk panen besok lah, yang mana lah? Itu panen besok. Setelah media jamurnya ini baru masukkan ke dalam media itu. Jadi ya, ini dari semua ini. Jangan bisa. Kami di sini karena kami jurusan manajemen ya Kak, jadi mungkin kami based on apa yang udah kami pelajari juga ya Kak dari kuliah. Jadi kami ada kayak buat suatu sistem gitu ya Kak, sistem manajemen. Jadi mungkin Kakak sekalian nanti mungkin Kakak boleh ini ya Kak, mungkin boleh ngadopsinya atau mungkin Kakak juga boleh diimprove lagi ya Kak tentang ininya. Mungkin aku boleh share screen ya Kak, izin ya Kak. Boleh. Oke kakak. Nah jadi sebelumnya kak nanti mungkin kami bakal kirim ya kak tentang ininya terkait dengan sistem manajemennya itu nanti ke kakak setelah kita meeting ini. Nah jadi mungkin pertama itu mungkin dari segi UMR karena kami kemarin juga cari ya kak datanya itu UMR-nya itu 2 juta di mungkin digenapi 3 juta lah ya kak. Tapi informasi kak berarti tadi kalau dari segi bonus sama gaji bulannya itu gaji per harinya itu berarti sekitar 4 jutaan gitu ya kak kalau misalnya dihitung ya kak untuk pegawainya kak. Iya betul, betul deh. Nah, jadi mungkin untuk filosofi dasarnya itu kenapa sih kami buat ini nanti pertama kami kayak mau menciptakan suatu keadilan ya Kak di mana nanti ada kayak win-win solution Kak untuk Kakak sama pegawainya sendiri. Terus Betul. juga kami kayak terus kami juga ada membuat transparansi, semoga nanti ada transparansi antara pegawainya juga ya Kak terkait dengan kerjanya gitu Kak. Jadi nggak judi online lagi gitu Kak. Terus terakhir itu semoga dari sistem manajemen kami juga mungkin bisa lebih baik lagi Kak untuk ininya untuk Kakak dan pegawainya sendiri. Nah jadi sebelumnya Kakak udah ada nggak ya Kak struktur organisasinya Kak? Ya, kita ada seluruh organisasinya. Tapi ya Oke Kak. berubah kan, berubah-ubah nama-namanya. Mungkin untuk dari segi um, tindak kedisiplinannya Kak, berarti tadi itu berarti sesuai, berarti tergantung dari pegawai ya Kak untuk jam kerjanya Kak, atau gimana tadi Kak? Yang pertama ada dari kami dari jam 9 sampai jam 5. Nah, jika ada hal-hal yang tidak memungkinkan atau misalnya dia belum mencapai target sampai 500, boleh dilanjutinya atau boleh untuk besok dilanjutinya. Atau kalau dia misalnya, Bang, aku hari ini mau dapat 800 lah, Bang. Aku habisi aja lah, Bang, sampai 1000. Sampai tengah malam, Bang, sampai jam 10 ya boleh. Oh oke Kak. Kalau untuk absensinya sendiri Kak, itu gimana sih Kak cara mereka ngelapornya Kak untuk ke Kakak sendiri atau ke Abang Kak? Yang pertama kami ada grup, ya kan, grup khusus karyawan sama kami, yang isinya kami hanya karyawan aja. Nah, yang kedua setiap sore itu setiap abang ke sana tuh dihitung. Berarti Kak untuk kalau dari kami sendiri Kak, mungkin kalau dari sistem absennya itu kira-kira kata nanti ada berniat gak Kak kayak buat entah absen fingerprint entah apa gitu Kak untuk ininya Kak, ke depannya Kak? Berniat sih, Dek. Cuman ya mungkin kalian punya ilmu manajemen yang lebih bagus dari kakak. Jadi kakak pun juga butuh insight baru dari kalian gitu kan. Karena memang basic kakak sama abang, jujur kami seorang pendidik. Kami pendidikan Oh ya Kak. kalau untuk manajemen karyawan, SOP semuanya itu kami belajar sendiri di lapangan. Mana yang bisa diterima oleh karyawan, mana yang bisa kami terima, mana yang cocok, mana yang nggak pas diubah lagi itu semuanya di lapangan kami belajar. Jadi kalau misalnya kalian memang punya ilmu yang lebih di situ ya kakak butuh itu memang deh. Jujur ya kak memang butuh itu. Bagaimana cara Iya Kak. karyawan dengan baik, manajemen yang baik,